warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Nurhati dari kelas 4 PIE, Fakultas Serbia dan Keguruan. Hari ini saya akan membahas materi yang berjudul Evaluasi Kurikulum. Selamat menyaksikan. Suatu pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum harus benar-benar siap untuk digunakan. Sering dijumpai dokumen kurikulum yang dianggap siap, ternyata dalam mengimplementasikannya mengalami kesulitan, bahkan bisa kita katakan gagal. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bahas bersama-sama mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Nah, pengertian kurikulum yang bervariasi menurut para pakar evaluasi kurikulum, di mana ada dua kata, yaitu evaluasi dan kurikulum. Nah, evaluasi yang menurut pakar Purwanto dan Atwi Suparman 1999 mendefinisikan bahwa evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Nah, adapun di sini menurut pakar Rutman dan Mobrand 1983 mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcome suatu program yang berguna untuk proses pembuatan keputusan. Nah, adapun di sini pengertian kurikulumnya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, adapun menurut pakar Grayson 1978, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Nah, bisa kita simpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Nah, adapun pengertian yang kedua, evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid, reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan. Nah, selanjutnya kita ke tujuan evaluasi kurikulum. Nah, apa sih tujuan evaluasi kurikulum? Yaitu untuk menilai keefektifan dan keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi kurikulum dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum yang ada memenuhi kebutuhan siswa, mencakup materi yang relevan, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Nah, adapun berikut adalah beberapa tujuan khusus dari evaluasi kurikulum, yaitu 1. Meningkatkan keefektifan pembelajaran siswa. Nah, evaluasi kurikulum membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum saat ini. Dengan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa, metode pengajaran yang digunakan dan materi yang diajarkan, kurikulum dapat ditingkatkan. Nah, adapun tujuan yang kedua yaitu menilai relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman. Kurikulum perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat melibatkan peninjauan terhadap perkembangan dalam bidang studi yang relevan. Nah, perubahan dalam tuntutan pekerjaan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta perkembangan teknologinya. Nah, evaluasi kurikulum juga membantu memastikan bahwa materi yang diajarkan itu relevan dan up to date. Nah, adapun tujuan evaluasi kurikulum yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Nah, evaluasi kurikulum itu dapat membantu memastikan bahwa kurikulum itu sendiri yang ada sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak mungkin kurikulum adanya kurikulum
tidak menyesuaikan dengan siswa, tidak mengikuti pembelajaran yang siswa ajari gitu tuh. Itu harus relevan antara kurikulum yang diajarkan dengan siswa itu sendiri. Selanjutnya kita ke fungsi evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan. Berikut adalah beberapa fungsi evaluasi kurikulum, yaitu 1. Menilai efektivitas kurikulum. Evaluasi kurikulum digunakan untuk menilai sejauh mana kurikulum berhasil mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi ini membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum tersebut dalam mencapai hasil yang diterapkan. Nah, yang selanjutnya fungsi evaluasi kurikulum yaitu untuk memperbaiki kurikulum. Evaluasi kurikulum memberikan informasi penting tentang keberhasilan dan kegagalan kurikulum. Dengan mengevaluasi kurikulum tersebut, pihak berwenang dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan perlu kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan perubahan dalam lingkungan pendidikan. Nah, ada fungsi selanjutnya yaitu yang ketiga itu untuk mengukur pencapaian siswa. Nah, mengetahui pencapaian siswa, evaluasi kurikulum juga berfungsi untuk mengukur pencapaian siswa dalam memahami dan menguasai pelajaran atau materi yang diajarkan tersebut. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan melalui seperti tes, penilaian proyek atau tugas, atau metode evaluasi lainnya. Nah, hasil evaluasi ini dapat membantu guru dan sekolah untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan siswa dalam pembelajaran tersebut. Nah, adapun yang fungsi selanjutnya itu menyesuaikan dengan perubahan. Nah, evaluasi kurikulum juga penting untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam kurikulum sebagai respon terhadap perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Nah, evaluasi yang teratur dapat membantu memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan up to date. Nah, ada pun fungsi yang kelima yaitu meningkatkan akuntabilitas. Nah, evaluasi kurikulum juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas sistem pendidikan. Dengan mengukur pencapaian siswa, evaluasi kurikulum membantu dan memastikan bahwa siswa dan guru bertanggung jawab atas hasil pembelajaran yang dicapai. Nah, yang terakhir fungsinya itu untuk menyediakan umpan balik. Nah, kok untuk menyediakan umpan balik? Nah, itu evaluasi tersebut memberikan umpan balik yang berharga kepada para pengambil keputusan, guru, dan pihak yang terkait lainnya. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki proses pengajaran, mengidentifikasi kebutuhan siswa yang belum terpenuhi, dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, adapun fungsi yang secara umumnya yaitu fungsi evaluasi kurikulum, yaitu intinya untuk memastikan bahwa kurikulum itu secara efektif, relevan, dan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan evaluasi ini. Nah, evaluasi ini juga membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang terbaik. Selanjutnya kita ke manfaat evaluasi kurikulum. Nah, manfaat evaluasi kurikulum yaitu penting dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan. Beberapa manfaat utama evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di dalam tersebut adalah evaluasi kurikulum memberikan wawasan tentang efektivitas metode pengajaran,
materi pembelajaran dan strategi evaluasi yang digunakan dalam kurikulum. Nah, manfaat selanjutnya itu yang kedua, peningkatan akuntabilitas. Nah, di dalamnya evaluasi kurikulum bermanfaat membantu untuk meningkatkan akuntabilitas sistem pendidikan. Dengan mengevaluasi kurikulum secara teratur, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, standar pendidikan sudah terpenuhi, dan hasil pembelajaran dievaluasi secara objektif. Nah, adapun yang manfaat yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan siswa dan guru. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena evaluasi kurikulum juga dapat membantu dalam meningkatkan kepuasan siswa dan guru. Dengan melibatkan siswa dan guru dalam proses evaluasi, mereka dapat memberikan masukan dan umpan balik yang berharga untuk meningkatkan kurikulum tersebut. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kepuasan kerja guru. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam evaluasi kurikulum, yaitu efektivitas dan kesesuaian kurikulum dengan tujuan pendidikan. Nah, berikut adalah beberapa langkah-langkah umum dalam melakukan evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, dalam mengevaluasi kurikulum itu harus menetapkan tujuan evaluasi terlebih utama. Nah, langkah pertama ini adalah menentukan tujuan evaluasinya. Apakah Anda ingin mengevaluasi kurikulum secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu saja? Nah, yang kedua yaitu mengumpulkan data. Nah, dengan itu langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang relevan. Untuk evaluasi data dapat berupa hasil tes siswa atau observasi kelas ataupun dengan cara wawancara kepada guru atau pada siswa atau pada orang tua serta penilaian dari pihak eksternal. Nah, adapun langkah yang selanjutnya yaitu menganalisis data. Nah, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara sistematis, identifikasi tren, pola, dan temuan penting yang muncul dari data tersebut. Yang keempat yaitu bandingkan dengan standar, bandingkan hasil evaluasi dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ini mungkin berupa standar nasional, standar sekolah, atau standar internasional. Nah, langkah berikutnya yaitu identifikasi kelemahan dan kelebihan. Nah, berdasarkan analisis data dan pembandingan dengan standar, identifikasi kelemahan dan kelebihan kurikulum itu sangat penting dan harus dilakukan dalam langkah-langkah tersebut. Nah, yaitu langkah selanjutnya yaitu implementasi rencana perbaikan. Nah, setelah itu terapkan rencana perbaikan yang telah dirancang sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu monitor dan evaluasi lanjutan. Setelah perubahan diimplementasikan, lakukanlah pemantauan terlebih dahulu dan evaluasi lanjutan untuk melihat dampaknya. Gunakan indikator yang relevan dan metode evaluasi yang sesuai. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah selanjutnya itu siklus berkelanjutan. Nah, evaluasi kurikulum harus menjadi proses berkelanjutan. Gunakan temuan evaluasi sesuai untuk meningkatkan kurikulum dari waktu ke waktu. Nah, kalian harus mengikuti langkah-langkah tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, evaluasi tersebut dapat mengidentifikasi dan kekuatan dan kelemahan kurikulum serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan pendidikan pengajaran tersebut. Selanjutnya yaitu strategi evaluasi kurikulum, yang mana suatu keberhasilan itu dapat dicapai dengan adanya strategi. Nah, adapun strategi evaluasi kurikulum dapat bervariasi tergantung tujuan dan kebutuhan spesifik dari institusi atau sistem pendidikan. Berikut ini adalah beberapa strategi evaluasi kurikulum yang umum digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan strategi analisis dokumen evaluasi. Dimulai dengan menganalisis dokumen terkait kurikulum seperti silabus, rencana pembelajaran, buku teks, dan materi ajar. Adapun
Strategi yang kedua yaitu observasi kelas, yang mana strategi ini langsung pembelajaran di kelas dapat memberikan wawasan tentang implementasi kurikulum dalam praktek. Nah, adapun strategi yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data yang terkumpul dari berbagai sumber evaluasi seperti ujian, survei, atau observasi perlu dianalisis dengan cermat untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Adapun strategi selanjutnya itu adalah riset atau studi kasus. Nah, pendekatan riset atau studi kasus dapat dilakukan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari kurikulum terhadap pencapaian siswa, orang tua, atau faktor lain yang relevan. Nah, adapun strategi yang selanjutnya yaitu kolaborasi dan konsultasi. Evaluasi melibatkan kolaborasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, siswa, dan komunitas pendidik lainnya yang dapat memberikan perspektif yang berharga dalam evaluasi kurikulum. Nah, adapun strategi yang selanjutnya itu ujian dan penilaian. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dalam mencapai suatu itu harus diperlukan strategi. Nah, adapun dengan evaluasi kurikulum ini harus adanya strategi. Untuk selanjutnya yaitu ada model. Model evaluasi kurikulum dapat bervariasi tergantung pada konteks, tujuan, dan kebutuhan spesifik dari suatu lembaga pendidikan. Berikut ini adalah beberapa model evaluasi kurikulum yang umum digunakan. Nah, yang pertama adalah model evaluasi CIP atau Context Input Process Product. Nah, model ini melibatkan 4 komponen utama: konteks input, proses, dan produk. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi, di mana kurikulum diimplementasikan, input atau sumber daya diperlukan untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang terjadi, serta produk atau hasil dari kurikulum tersebut. Model ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam kurikulum. Nah, untuk selanjutnya dalam model evaluasi kurikulum yaitu ada model evaluasi STEC. Nah, model ini lebih menekankan pada partisipasi dan pendapat para pemangku kepentingan stakeholder dalam evaluasi kurikulum. Nah, selanjutnya ada model evaluasi goal free. Nah, model ini lebih berfokus pada evaluasi kurikulum tanpa mempertimbangkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan selanjutnya ada evaluasi yang dilakukan dengan secara mengamati objektif proses pembelajaran yang terjadi dan mencatat keberhasilan atau kegagalan tanpa mengacu pada tujuan spesifik. Nah, adapun model selanjutnya itu model evaluasi formatif dan sumatif. Nah, model ini membedakan antara dua jenis evaluasi, formatif dan sumatif. Nah, ada lagi yang selanjutnya yaitu model evaluasi cost effectiveness. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan apakah manfaat yang diperoleh dari kurikulum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh siswa. Nah, dalam pemilihan model evaluasi kurikulum yang tepat harus mempertimbangkan tujuan evaluasi dan sumber daya yang tersedia serta kebutuhan lembaga pendidikan. Dengan menggunakan model evaluasi yang tepat, maka lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.